Ya, ini soal yang akan kita bahas ya. Jadi soal-soal dari ujian-ujian dengan fungsi aljabar di mana kita akan menggunakan metode faktorisasi semuanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, baik, kali ini kita akan mempelajari tentang limit fungsi aljabar. Ada beberapa bagian. Nah, di bagian yang pertama ini kita akan fokus di limit aljabar dengan X mendekati konstanta dengan metode faktorisasi. Karena metodenya banyak ya, makanya akan saya bagi menjadi beberapa part. Oke, langsung saja. Oke, untuk X mendekati konstanta. Contoh ya, bagaimana sih cara mengerjakan limit itu? Ya, jadi di sini ada limit X mendekati 2. Jadi ada panah 2 itu mendekati 2. Kemudian limitnya adalah X kuadrat plus X min 4 per X plus 1. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, artinya X-nya kita akan ganti dengan angka yang di sini 2. Nah, sehingga kita peroleh 2 pangkat 2, ya 4 tambah 2, 6 kurangi 4, 2. Per 2 tambah 1 berapa? 3. Maka jawabannya adalah 2 per 3. Nah, seperti ini ya. Ini adalah hasil dari limit. Ya, mudah kan ya? Jadi limit tinggal kita masukkan. Oke. Contoh nomor 2. Limit X mendekati 2 dengan fungsinya adalah X kuadrat min X min 2 per X min 2. Oke, yang pertama kita akan masukkan X-nya dengan 2 ya, karena ini adalah 2. Maka kita akan peroleh 2 kuadrat 4, 4 kurangi 2, 2, 2 kurangi 2, oh 0. Ini yang bawah 2 kurangi 2, oh 0. Nah, ini ternyata kita peroleh 0 per 0. Berapakah 0 per 0 itu? 1? Enggak ya. Jadi 0 per 0, kalau kalian menjumpai seperti ini, maka ini harus kita proses, harus kita lanjutkan dengan cara lain ya. Jadi nggak bisa kita masukkan saja, nggak bisa, harus kita proses. Nah, metode yang pertama ini cara prosesnya yaitu dengan cara faktorisasi atau memfaktorkan. Oke, contoh ya. Jadi yang atas ini kita akan faktorkan ya. Ini kan bentuk kuadrat, bentuk kuadrat. Nah, ini caranya. Ini ada angka min 1, ini min 2. Caranya, pilihlah angka yang kalau dikali itu hasilnya adalah 2. Kalau dijumlah hasilnya min 1. Nah, berapa aja? Oke, faktor dari 2 itu berapa aja sih? Kan 1 sama 2 kan ya? 1 kali 2. Nah, pertanyaannya, kalau dijumlah min 1 itu berapa? 1 tambah 2 kan 3. Makanya ini harus kita kasih negatif ini. Berarti ini harusnya adalah min 2. 1 ditambah min 2. 1 ditambah min 2 berapa? Min 1. 1 dikali min 2 berapa? Min 2. Nah, ini sudah benar ya. Kalau dikali hasilnya min 2, kalau dijumlah hasilnya min 1. Maka jawabannya adalah ini min 1, ini min 2. Sorry, ini plus 1, ini min 2. Oke. Kenapa? Karena 1 tambah min 2 itu min 1, 1 kali min 2 itu min 2. Nah, seperti ini. Ya, min 2-nya saya taruh di sini nggak apa-apa, sama aja. Sekarang kita coret. Nah, di dalam limit kalau kita sudah berhasil mencoret ya, itu insya Allah sudah bisa selesai. Ya, tinggal kita masukkan saja. Insya Allah sudah tidak 0 per 0 lagi ya. Nah, kalau sudah kita masukkan maka kita sudah tidak perlu lagi menuliskan limit. Nah, ini sudah nggak ada, langsung aja. Ini ganti 2 tambah 1 yaitu 3. Nah, sudah kita peroleh hasilnya yaitu 3. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau ketemu 0 per 0 maka kita harus proses sampai ada yang bisa dicoret atau dibagi disanakan. Ya, biasanya itu X ya. Kalau sudah kita coret, nah, maka bisa ketemu hasilnya. Oke, contoh lagi biar lebih paham ya. Jangan banyak dulu ya. Ini contohnya banyak sekali dan bervariasi. Nomor 3, X kuadrat plus 5X plus 6. Oke. Nah, ini kalau kita masukkan atas ini kita masukkan dengan min 3 ya. Karena di sini kan min 3 nih. Nah, maka kita akan peroleh min 3 pangkat 2 9. Ini tambah ini min 15 ditambah 6. Oke, berapa ini? 9 kurangi 15. Min 6, min 6 tambah 6 0 ya. Terus yang bawah ini 9 berapa ini? 9 min 6 min 3 0 juga.
Oke, sehingga ini perlu kita proses ya. Kita proses dengan cara, karena kita part 1 ini fokusnya di faktorisasi, maka saya pilihkan soal-soal yang penyelesaiannya dengan menggunakan pemfaktoran atau faktorisasi. Nah, untuk memfaktorkan ini yang atas ya, kita akan cari bilangan berapa kalau dikali itu hasilnya 6, tapi kalau dijumlah hasilnya adalah 5. Nah, ini kita data. 6 itu berapa kali berapa aja? 1 sama 6 kan? 1 kali 6. Apalagi 2 kali 3. Coba ini. 1 tambah 6, 7. Nah, padahal ini 5. Berarti bukan yang ini. Yang bawah, 2 tambah 3, 5. 2 kali 3, 6. Sama kan? Oke, berarti jawabannya ini adalah plus 2 dan plus 3. Nah, sekarang yang bawah, hati-hati kalau min ya. Berarti ini kita cari bilangan yang bisa, yang kalau dikali hasilnya min 3, kalau dijumlah hasilnya plus 2. Nah, ini kita data. Kita data 3 itu berapa kali berapa. Ya, 3 kan bilangan prima, pasti ya hasilnya ya 1 sama dirinya sendiri. Oke, kalau dijumlah hasilnya plus 2. Oke, berarti ini min, ini plus ya. Karena 1 tambah 3 kan. Oke, ini berarti min 1, ini plus 3. Nah, seperti ini ya. Apabila masih ada yang belum paham tentang faktoran, ini saya berikan lagi. Banyak sebetulnya video saya yang sudah membahas tentang faktoran. Oke, kita dapatkan seperti ini. Kita tinggal coret. Shred. Nah, kalau kita sudah mencoret begini, artinya kalau sudah kita masukkan, insya Allah sudah tidak menghasilkan 0 per 0 lagi ya. Masukkan aja X-nya dengan min 3. Ingat ya, karena sudah kita masukkan, maka kita sudah tidak usah lagi menuliskan limit. Min 3 tambah 2. Oke, jawabannya adalah min 3 tambah 2, min 1, min 3, min 1, min 4. Min 1 bagi min 4 jadinya plus ya. Plus 1 per 4. Oke. Sudah paham ya? Lanjut ya ke variasi soal berikutnya. Nah, ini langsung 4 dan 5 seperti ini. Nah, bagaimana sih caranya memfaktorkan kayak gini? Oke, jadi yang atas ini, ini cara memfaktorkannya ini paling enak ya. Jadi 3x kuadrat, ini coba saya pakai warna lain ya. 3x kuadrat, ini adalah 3x kali x. 6x itu kan sama aja dengan berapa ini? 2 kali 3 kan ya. Nah, sekarang yang sama itu kan 3x. Yang sama 3x. Kalau kita faktorkan, maka akan menjadi 3x kurung yang enggak dilingkari apa? Yaitu x sama min 2. Nah, seperti ini. Nah, jadinya kayak gini ya. Ini cara pemfaktoran kalau bentuknya seperti itu. Karena faktoran itu bentuknya banyak sekali. Oke, sekarang kita tinggal mencoret. Coret. Oke, saya kasih warna yang lain ya. Oke, lanjut. Berarti kita peroleh limit x mendekati 2 ya. Limit 3x dengan x mendekati 2. Kita tinggal masukkan. X-nya kita gantikan dengan 2. Maka 3 dikali 2 yaitu 6. Sehingga jawabannya adalah B. Oke, sekarang nomor 5. Ya, oke, nomor 5 di sini kalau yang bawah ini kita faktorkan ya. Ini kan 2x kuadrat plus x. Nah, ini kan sama aja dengan 2x kali x plus x kali 1 kan ya. Nah, di sini kalau kita yang sama adalah x, maka ini akan menjadi apa ini? X kurung 2x plus 1. Nah, ini salah satu bentuk pemfaktoran seperti itu. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Nah, yang atas, karena yang bawah itu kan yang dikeluarkan itu adalah x-nya, maka yang atas juga yang dikeluarkan adalah x-nya. Makanya jadinya seperti ini. Terus kita coret. Maka diperoleh seperti ini. Kalau kita sudah berhasil mencoret, maka kita tinggal memasukkan ya. X-nya kita gantikan dengan 0. Maka kita peroleh min 4 per 1, yaitu min 4. Oke. Nah, seperti itu ya.
Oh ya, jadi soal-soal yang saya berikan yang ganda ini atau di ujian-ujian memang seringkali itu hasilnya kalau dicoba itu hasilnya 0 per 0 sehingga harus diproses, nggak bisa satu langkah ya. Memang seperti itu biasanya kalau di soal ujian. Jadi makanya tadi soal-soal yang tadi yang kita bahas nomor 4, 5 ini nggak usah kita cek ya, itu karena sudah otomatis jawabannya 0 per 0. Oke, sama halnya dengan nomor 6 dan 7 ini, kalau kita masukkan X-nya, maka akan menghasilkan 0 per 0. Ya, ini 0 per 0. Biasanya kalau di ujian-ujian seperti itu. Sehingga biasanya langsung kita faktorkan aja ya. Kita faktorkan. Nah, ini kita tadi sudah belajar nih cara memfaktorkan ya. Kalau dikali hasilnya min 6, kalau dijumlah hasilnya min 1, maka ketemunya adalah min 3 sama plus 2 ya kan? Kemudian yang bawah kalau dikali hasilnya plus 6, kalau dijumlah hasilnya min 5. Maka min 2 sama min 3. Oke, kita tinggal lakukan pencoretan yang sama. Min 3 dengan ini, maka kita dapatkan limit X menjadi 3, X plus 2 per X min 2. Kita tinggal masukkan X-nya 3. 3 tambah 2, 5. 5 per 1 ya. 5 per 1 ya 5. Oke. Selanjutnya nomor 7. Nah, pemfaktoran seperti ini apa ini? Oke. Jadi ada bentuk lagi pemfaktoran ya. Pemfaktoran itu bentuknya ada yang kayak gini, A kuadrat min B kuadrat. Itu kalau kita faktorkan jadinya adalah A plus B kali A min B. Ya. Selanjutnya misalkan kita punya apa ya ini ya? X kuadrat min berapa ini? 5 kuadrat. Nah, maka jadinya adalah X plus 5 kali X min 5. Nah, di sini 9 itu kan sama aja dengan 3 kuadrat kan ya. Berarti bisa kita faktorkan menjadi X plus 3 dikali X min 3. Kemudian kita coret. Seret. Tinggal X min 3 aja ya. Kita masukkan X-nya min 3, maka ketemunya min 3 min 3. Berapa? Min 6. Oke, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan lagi di soal yang lebih sulit lagi ya. Nah, ini nomor 8 dan nomor 9. Ini agak sulit ya. Bentuknya aja ini sudah terlihat membingungkan. Oke, nomor 8. Di sini bentuk pemfaktorannya bentuk kuadrat, di mana depannya kuadrat itu enggak 1 tapi 2. Nah, ini ada caranya. Sebetulnya saya sudah bikin videonya ya. Atau sekalian bisa lihat ya di pojok di suggestion itu, di pojok kanan atas itu akan saya berikan link untuk bagaimana sih cara memfaktorkan bentuknya seperti ini. Nah, caranya kalau singkatnya kayak gini sih ya. Singkatnya itu saya kasih cara yang agak lama tapi mudah ya. Caranya kayak gini ya. Jadi 2 kali min 3 berapa? Min 6 kan ya. Bilangan berapa kalau dikali hasilnya min 6, kalau dijumlah hasilnya min 5. Yaitu min berapa? 3. Sorry, bukan min 3 ya. Min 6 ini. Min 6 sama plus 1 ya. Sehingga ini kalau kita tuliskan di sini caranya yaitu di mana ya? Saya pindah di sini ya biar cukup ya. Caranya ini adalah 2x, ini 2x, ini adalah 2. Kenapa kok 2? Karena A-nya atau depannya kuadrat 2. Terus kemudian karena tadi kita sudah mendapatkan bahwa hasilnya adalah 1 dan min 6, maka ini kita tuliskan ini plus 1, ini min 6. Kita bisa bagi yang mana? Yaitu yang sebelah sini kan. Ini 1. Kita bagi dengan ini hasilnya min 3. Berarti jadinya adalah 2x plus 1 dengan x min 3. Oke, ini caranya ya. Mungkin kurang jelas karena tempatnya nggak memungkinkan. Kalian bisa lihat di video yang saya berikan suggestion di pojok kanan atas. Nah, seperti ini hasilnya. Kalau sudah, sekarang kita tinggal lakukan penyederhanaan ya. Kita coret aja ya. Ini yang sama, maka tinggal 2x plus 1. Kita masukkan X-nya 3, maka kita peroleh 2 kali 3, 6, 6 tambah 1, 7 ya. Oke. D.
Nah, nomor 9. Nomor 9 ini ingat-ingat ya, ini kita tadi sudah mendapatkan informasi bahwa kalau ada faktoran A kuadrat min B kuadrat itu hasilnya adalah A plus B dikali A min B. Bagaimana kalau yang bawah, yang atas kan kita biarkan. Yang bawah ini kan bisa kita faktorkan kan, ini kan 1 kuadrat kan ya. 1 kan 1 kuadrat, berarti kita peroleh. Setelah kita dapatkan seperti ini, ternyata kita masih belum bisa mencoret. Bagaimana caranya? Oke, ternyata kita masih perlu proses lagi, yaitu apa? 1 min X. Oke, 1 min X. 1 min X ini sebetulnya kalau kita apa namanya? 1 min X ini sebetulnya bisa kita kita jadikan kayak gini. Akar 1 min akar X kuadrat. Karena ini kan nggak ngefek ya. Jadi 1 kan di apa-apakan tetap 1, di akar ya tetap 1, di kuadrat juga 1, jadi itu nggak usah pakai ini, nggak apa-apa. Nah, ini. Sehingga atau kayak gini ya. 1 kuadrat min X kuadrat. Jadi sehingga ini bisa kita pecah lagi menjadi apa? Menjadi 1 plus akar X dengan 1 min akar X. Nah, kayak gini. Ya. Karena 1 ini tetap ya. Nah, jadinya seperti ini yang bawah. Nah, ini kalau udah kita bisa coret, maka tinggal 1 kan ya, bukan 0 tapi 1. Maka kita peroleh nah seperti ini ya. Oke. Sekarang kita tinggal memasukkan X-nya. Kita masukkan X-nya jadinya kayak gini. Kan 1 tambah 1, 2. 1 tambah akar 1, ya 2. 1 per 2 kali 2, 1 per 4. Yaitu jawabannya C. Baik, kita lanjutkan di soal yang bervariasi lagi, nomor 10. Nah, ini pernah dikeluarkan di ujian nasional. Limit 6 min X per X kuadrat min 4. Min 1 per X min 2 dengan X mendekati 2. Ini agak ribet ini ya. Ini kalau kita masukkan ya, maka hasilnya ya, ini ketemunya itu adalah tak hingga dikurangi tak hingga. Nah, ini kalau kita masukkan nolnya ya, 2-nya ya. Nah, ini adalah bentuk tak tentu. Ya, sebetulnya kalau di ujian itu sudah pasti bentuknya tak hingga, sehingga perlu kita proses. Nah, prosesnya kayak gini, X kuadrat min 4 itu kan bisa kita faktorkan ya. Karena X kuadrat min 4 ini sama aja dengan X kuadrat min 2 kuadrat. Tadi ya bentuknya, jadi X plus 2 kali X min 2. Nah, kemudian ini kita perlu menyamakan penyebutnya. Yang kanan ini kan penyebutnya hanya X min 2 saja. Maka kita perlu menyamakan, yaitu kita kalikan dengan X plus 2. Biar apa? Biar sama-sama dengan yang di sebelah kiri ini. Nah, oke. Ini jangan dicoret ya, jangan. Karena ini tujuannya adalah menyamakan. Nah, ini karena kita udah sama ini yang bawah ini, maka kita tinggal jadikan 1 aja. Terus hati-hati ini minnya kita buka. Maka tandanya plus jadi min ya. Oke. Jadi plus ini jadinya min 2. Oke. Sekarang kita sederhanakan. Oke. 6 dengan min 2, 4. Min X, min 2X. Kita peroleh 4 min 2X. Ini kalau masih belum bisa dicoret, maka kita belum selesai ya. Kita lanjutkan lagi. Oke. Jadi 4 min 2X, saya terus di mana? Saya terus di atasnya. 4 min 2X itu bisa kita faktorkan jadinya begini. 4 itu kan 2 kali 2. 2X ya 2 kali X. Nah, yang sama kan 2. Yang sama kan 2. Maka ini jadinya 2 kurung 2 min X. Nah, selanjutnya 2 min X ini bisa nggak dicoret dengan X min 2? Bisa, ya bisa. Ini bisa kita coret, tapi hasilnya adalah nggak 1 tapi min 1. Oke. Nah, atau gini, atau kalau masih bingung, ini
2 kali 2 min X ini bisa kita ubah juga menjadi gini, min 2 kali X min 2. Ini juga bisa, sama ini. Ya, seperti ini juga sama. Oke, sekarang kita coret. Kalau saya pakai ini, coret. Ini bisa, tapi hasilnya min 1. Sehingga jawabannya, hasilnya adalah jadinya min 2 ya. Kemudian kita masukkan X-nya 2. Nah, min 2 per 4 ya. Min 2 per 4 jadinya adalah min setengah. Sehingga jawabannya adalah A ya. Oke, baik seperti itu. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan lanjut di bagian yang kedua, soal yang lebih baik lagi. Dan lebih bervariasi soalnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.